Di video ini, kita akan belajar menentukan mean, median, dan modus dengan memakai contoh data berat badan bayi. Dengan contoh yang nyata dan sederhana, konsep statistik dasar akan terasa jauh lebih mudah dipahami. Kita mulai dari datanya dulu. Ada 15 data berat badan bayi dan semuanya sudah disusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Urutannya dimulai dari 100 gram, lalu 2 li 100, 2 si 100, 2 300, 2 400, dan 2 400 gram. Setelah itu ada 2 500, 2 500, 2 500, lalu 2 700, 3000, dan 3000 gram. Di bagian akhir datanya adalah 3500, 3500, dan 4000 gram. Karena datanya sudah urut, kita bisa lebih mudah mencari nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul. Sekarang kita cari median. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Karena jumlah datanya 15, kita tidak perlu mencari rata-rata dari dua angka tengah. Kita cukup menemukan satu data yang posisinya benar-benar di tengah. Kalau kita hitung dari depan, data pertama adalah 100-900 gram, lalu terus berlanjut sampai data ke-8. Data ke-8 pada urutan ini adalah 2500 gram. Itulah titik tengah dari seluruh data. Artinya ada 7 data di bawah 2500 gram dan 7 data di atas 2500 gram. Jadi median berat badan bayi pada contoh ini adalah 2500 gram. Median membantu kita melihat posisi tengah data dengan sangat langsung. Berikutnya, kita tentukan modus. Modus adalah nilai yang frekuensi kemunculannya paling banyak dalam sebuah kumpulan data. Untuk mencarinya, kita tidak fokus pada posisi tengah seperti median. Kita cukup melihat angka mana yang paling sering berulang. Pada data ini, 2100 muncul 2 kali, 24400 juga 2 kali, dan 3000 serta 3500 masing-masing muncul 2 kali. Sementara itu, angka 2500 muncul 3 kali. Jumlah ini lebih banyak daripada nilai yang lain. Karena itulah 2500 gram menjadi nilai yang paling sering muncul dalam data berat badan bayi ini. Jadi modusnya adalah 2500 gram. Modus memberitahu kita nilai yang paling umum atau paling sering terlihat pada data. Sekarang kita hitung mean. Mean adalah nilai rata-rata, yaitu total seluruh data dibagi jumlah datanya. Jadi langkah pertama adalah menjumlahkan semua berat badan bayi dari 100 gram sampai 4000 gram. Dari data pada materi ini, total seluruhnya adalah 40.100 gram. Karena ada 15 data, kita membagi 40.100 dengan 15. Hasilnya sekitar 2673 gram. Nilai ini menunjukkan rata-rata berat badan bayi pada kumpulan data tersebut. Mean berbeda dari median dan modus. Mean memakai semua angka dalam perhitungan, median melihat nilai tengah, sedangkan modus melihat nilai yang paling sering muncul. Jadi pada contoh ini mean adalah sekitar 26173 gram, sementara median dan modus sama-sama 2500 gram. Tiga ukuran ini sama-sama penting, tetapi masing-masing memberi sudut pandang yang berbeda. Selain melihat data satu persatu, kita juga bisa merangkum data dalam tabel frekuensi. Cara ini membantu kita membaca pola data dengan lebih cepat. Pada tabel ini, interval 100 sampai 201 gram memiliki frekuensi 3. Artinya ada 3 data yang masuk ke rentang tersebut. Lalu interval 200 sampai 2700 gram memiliki frekuensi 7. Ini menunjukkan bahwa paling banyak data berada pada rentang tengah ini. Berikutnya, interval 2800 sampai 3300 gram memiliki frekuensi 4. Dengan tabel seperti ini, kita tidak perlu selalu membaca semua data mentah dari awal. Jadi tabel frekuensi membuat data lebih ringkas dan lebih mudah dibandingkan antar rentang nilai. Walaupun ringkas, tabel tetap mewakili informasi penting dari data asli. Itulah sebabnya tabel frekuensi sering dipakai saat data mulai terasa banyak. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 hasil utama, mean sekitar 2673 gram, median 2500 gram, dan modus 2500 gram.
Meskipun semuanya sama-sama menggambarkan pusat data, caranya berbeda. Min memakai seluruh angka, median melihat posisi tengah, dan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Karena itu, ketiga ukuran ini saling melengkapi saat kita ingin memahami sebaran data dari sudut yang berbeda. Kalau kamu memahami min, median, dan modus, kamu sudah punya dasar yang kuat untuk membaca data dengan lebih percaya diri. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembahasan statistik dasar berikutnya.